Kisah para pahlawan Muslim dan Wali Songo. Yang pertama, kisah perjuangan Pangeran Diponegoro. Nama asli adalah Ontowiryo, lahir 11 November 1785 di Keraton Yogyakarta, yang saat itu diperintah oleh buyutnya Sultan Hamengkubuwono I. Ayah dari Pangeran Diponegoro adalah Sultan Hamengkubuwono III. Sejak kecil, Pangeran Diponegoro telah dididik ilmu agama, budi pekerti, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Ketika melawan penjajah Belanda, Pangeran Diponegoro dibantu oleh semua golongan, baik dari golongan rakyat, santri, bangsawan, maupun ulama. Ulama-ulama yang membantunya seperti Kiai Mojo, Kiai Kasan Besari, Kiai Ahmad Sanusi, bangsawan Mulyo Sentiko, dan Ali Basyah Sentot Prawirodirjo. 5 tahun berperang, pasukan Diponegoro sangat merepotkan pasukan Belanda, sehingga pasukan Belanda pun menjalankan politik licik, yaitu mendekati seorang tokoh dengan tujuan menjatuhkan tokoh yang lain. Juga Belanda melakukan siasat benteng Stelsel untuk memecah belah pasukan Diponegoro. Pangeran Diponegoro pun akhirnya tertangkap dan diasingkan ke beberapa daerah dan meninggal di kota Makassar tanggal 8 Januari 1855. Kisah perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim Asy'ari Ibnu Abdul Wahid Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Rahman. Beliau juga masih turunan dari Sunan Giri. Lahir di Jombang, Jawa Timur tanggal 10 April 1875. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih mengutamakan perjuangan melalui pendidikan. Beliau mendirikan organisasi masyarakat yang bernama Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 dan organisasi politik Partai Masyumi. Selain aktif di 2 organisasi besar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Beliau mendidik dan mengasuh banyak santri dan telah menghasilkan ulama-ulama dan tokoh masyarakat. Beliau dijuluki Bapak Nahdlatul Ulama dan Bapak Umat Islam abad ke-20. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau bertepatan tanggal 7 Ramadan 1366 Hijriah. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di kota Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ayahnya adalah ulama Kiai Haji Abu Bakar, yaitu salah satu khatib di Masjid Agung Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan sama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau lebih memperjuangkan melalui pendidikan. Beliau mendirikan organisasi sosial keagamaan yaitu Muhammadiyah pada tahun 1912. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan Pondok Pesantren Muhammadiyah pada tahun 1923, mendirikan sekolah dasar, serta mempersiapkan Hollands Inland School dan sekolah pendidikan guru. Setelah berjuang begitu lama, beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Kisah para wali Allah, Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, dikenal Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi, karena berasal dari wilayah Maghrib, Afrika Utara. Maulana Malik Ibrahim datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya ke Jawa tercatat sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Jawa. Oleh karena itu, beliau dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Sunan Gresik
berdakwah di daerah Gresik, Jawa Timur, hingga beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel adalah Raden Rahmat, lahir tahun 1401 Masehi, putra Maulana Malik Ibrahim dan istrinya yang bernama Dewi Candramulan. Sunan Ampel adalah penerus cita-cita dan perjuangan ayahnya, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel dikenal sebagai pengurus pondok pesantren pertama di Jawa Timur karena beliau adalah salah satu penggagas berdirinya pesantren di Ampel Denta. Sunan Ampel tercatat sebagai perancang kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dengan ibu kota Bintoro Demak. Dialah yang mengangkat Raden Fatah sebagai sultan pertama kerajaan Demak dan dipandang punya jasa paling besar dalam politik umat Islam di Nusantara. Dia juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak dan sampai sekarang salah satu dari 4 tiang penyangganya masih tertulis nama Sunan Ampel. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dengan meninggalkan falsafah yang terkenal, yaitu falsafah moh limo, tidak mau melakukan 5 hal tercela: moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Sunan Bonang, nama aslinya Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau lahir di Ampel Denta tahun 1465 Masehi, putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan kesenian rakyat, yaitu seperangkat gamelan yang disebut bonang. Selain ahli dalam bidang seni, beliau juga menciptakan karya sastra yang penuh keindahan dan makna, yaitu suluk. Suluk berasal dari bahasa Arab salakat toriko, artinya menempuh jalan. Ilmunya sering disebut dengan ilmu suluk. Ajarannya yang biasa disampaikan dengan sekar atau tembang disebut suluk, sedangkan bila diungkapkan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Hingga karya tersebut disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Sunan Giri atau dikenal dengan nama Raden Paku, lahir di Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada 1442 Masehi. Beliau adalah putra Maulana Ishak yang ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk mengembangkan agama Islam di Blambangan. Sunan Giri terkenal memiliki ilmu laduni, yaitu ilmu yang datang langsung dari Allah tanpa melalui perantara belajar dengan manusia. Sunan Giri terkenal sebagai guru yang berjiwa seni. Ia mengajar anak-anak melalui berbagai permainan dan lagu yang bertema agama. Misalnya jelungan, jemuran, gendi, ferit, gula ganti, cublak-cublak suang, dan ilir-ilir. Sunan Derajat, nama kecilnya adalah Raden Qasim, lahir tahun 1470 Masehi. Beliau putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Candrawati dan merupakan adik dari Sunan Bonang. Beliau wafat dan dimakamkan di daerah Sedayu dan kebanyakan masyarakat awam mengenalnya sebagai Sunan Sedayu. Sunan Derajat sosok wali yang hidupnya sangat sederhana, walaupun hartanya berlimpah, perhatiannya sangat serius pada masalah-masalah sosial. Ia memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi dan tema-tema dakwahnya pun selalu berhubungan dengan tolong-menolong dan gotong royong. Beliau selalu memberi pertolongan kepada masyarakat, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Sunan Derajat wafat di Sedayu, Gresik, Jawa Timur, pertengahan abad ke-16 Masehi. Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Beliau lahir tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Adipati Tuban, yaitu Temenggung Wilatikta yang sering disebut Raden Saur. Adapun ibunya Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga
yang terkenal dalam mengembangkan dakwah Islam melalui wayang purwa atau wayang kulit. Ia mengarang aneka cerita wayang yang bertema Islami. Kecintaan masyarakat terhadap wayang dimanfaatkan sebagai sarana untuk menarik masyarakat supaya memeluk agama Islam. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq masih keturunan Nabi Muhammad melalui garis silsilah Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan Kudus dikenal sebagai orang yang alim, yaitu seorang wali yang memiliki pengetahuan luas meliputi berbagai bidang agama, ilmu fikih, usul fikih, tafsir, mantik, dan lain sebagainya. Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan wali yang banyak berjasa dalam penyiaran agama Islam di pedesaan Pulau Jawa. Ia adalah putra Sunan Kalijaga yang dikenal dengan nama Sunan Muria karena kegiatan dakwah dan makamnya terletak di Gunung Muria, 18 km sebelah utara kota Kudus. Ciri dakwah Sunan Muria adalah menjadikan desa-desa terpencil sebagai tempat menyebarkan Islam. Hal ini sesuai dengan karakter yang dimiliki Sunan Muria, lebih suka menyendiri dan tinggal di desa, serta bergaul dengan rakyat biasa. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Ia merupakan cucu Raja Pajajaran. Ayahnya adalah Syarif Abdullah, seorang bangsawan Arab keturunan Bani Hashim. Adapun ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang. Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Pakungwati atau Kesultanan Cirebon, dan ia menjadi seorang raja yang pertama dengan gelar Sultan. Karena kedudukannya sebagai seorang wali sekaligus seorang raja, Sunan Gunung Jati mendapat kehormatan dari raja-raja lain di Jawa, seperti Kerajaan Demak serta Pajang. Beliau diberi gelar Raja Pandita. Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun. Beberapa keteladanan yang patut kita contoh dari pahlawan Muslim, antara lain keberanian mereka memperjuangkan kemerdekaan dan Islam. Yang kedua, kesabaran mereka menghadapi berbagai ujian. Yang ketiga, jiwa patriotisme dan cinta tanah air. Yang keempat, kegigihan mereka menyebarkan agama Islam. Dan yang kelima, kerendahan hati mereka ketika bergaul dengan masyarakat. Semoga kita bisa mengikuti mereka, kita bisa meneladani akhlak dan sifat mereka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.